Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman semua, tergantung kapan kalian menontonnya. Perkenalkan, nama saya Putri Syakira, saya mahasiswa Politeknik Negeri Lok Sumawe, jurusan Teknologi Informasi dan Komputer, khususnya Prodi Teknologi Rekayasa Multimedia. Di sini saya akan membagikan kepada kalian semua mengenai utilitas Linux Debian yang mana terdiri dari 3 percobaan. Percobaan pertama yaitu terdapat kompresi dan dekompresi file. Percobaan kedua terdapat pengarsipan file dan percobaan 3 terdapat pencarian file. Maka langsung saja kita praktikkan percobaan pertama yaitu kompresi dan dekompresi file. Nah, buat kalian yang belum tahu apa itu kompresi dan dekompresi, maka langsung saja kita bahas. Kompresi adalah proses di mana kita mengecilkan ukuran file tanpa menghilangkan isinya. Sedangkan dekompresi itu kebalikan dari kompresi. Jika kompresi tadi adalah proses mengecilkan ukuran file tanpa menghilangkan isinya, maka dekompresi ini adalah proses mengembalikan file yang terkompres tadi ke ukuran aslinya. Sudah paham ya teman-teman? Maka pertanyaannya adalah, untuk apa kita melakukan kompresi file? Tentu alasan utama yang banyak digunakan yaitu untuk menghemat ruang penyimpanan, mempercepat penyimpanan file, dan lainnya. Selanjutnya, karena kita sudah tahu apa itu kompresi dan dekompresi, langsung saja kita praktikkan pada Linux Debian-nya. Di sini saya menggunakan Linux Debian versi 8, teman-teman. Pertama kita login terlebih dahulu. Masukkan ID login kalian, kemudian enter passwordnya. Passwordnya ini memang tidak tampak ya teman-teman, langsung saja diketikkan kemudian enter. Untuk praktek di sini kita harus login terlebih dahulu sebagai user root. Nah, apa itu user root? Jadi di Linux Debian itu terdapat 2 user teman-teman. Pertama ada user biasa dan user root. Lalu apa yang membedakan keduanya? Pasti kalian bertanya-tanya. Jika kita menggunakan user root, kita mempunyai hak akses penuh, di mana kita bisa mengelola file sistem, mengubah konfigurasi sistem, dan lainnya. Sedangkan jika kita menggunakan user biasa, kita mempunyai hak terbatas. Kita hanya memiliki akses ke file folder milik sendiri ataupun yang diberikan izin oleh admin. Maka dalam praktikum kompresi dan dekompresi file ini, saya menggunakan user root atau sebagai administratornya teman-teman. Maka untuk masuk ke user root-nya, ketikkan saja perintahnya su, kemudian enter. Sandi ini yaitu sandi root yang kalian gunakan ketika kalian melakukan proses instalasi Linux-nya teman-teman. Enter. Nah, sekarang kita sudah masuk ke user root. Bagaimana cara kita menandainya? Jika user root, kita dapat menandainya itu di tanda pagar ini teman-teman. Jika user root, di tanda pagar ini. Sedangkan user biasa, dia berbentuk tanda dolar seperti ini. Sampai sini paham ya teman-teman? Kita buat direktori dulu teman-teman, karena direktori ini sebagai tempat penyimpanan file percobaan yang akan kita kompres. Direktori itu seperti folder teman-teman. Nah, perintah untuk membuat direktori yaitu mkdir, kemudian spasi. Di Linux Debian setiap perintah, kemudian kita ketikkan spasi teman-teman. Nah, selanjutnya slice home, slice nama direktori yang ingin kita buat. Misalnya kelas, berhubung ini hari Senin misalnya, kelas Senin. Nah, apa ini? mkdir ini adalah perintah untuk membuat direktori. Slice home yaitu kita sekarang berada di direktori home, slice kelas Senin, dan kita ingin membuat direktori kelas Senin pada direktori home. Nah, dapat dimengerti teman-teman? Nah, pelan-pelan ya. Selanjutnya tekan enter. Di sini ditegaskan bahwa berkas telah ada, berarti saya sudah pernah membuat direktori kelas Senin sebelumnya. Tidak mengapa kita ulang ya, kita buat direktori dengan nama yang lain. Home slice misalnya kelas Jumat. Coba kita tes enter. Nah, sudah. Sekarang kita sudah membuat direktorinya. Langkah selanjutnya yaitu kita masuk ataupun berpindah ke dalam direktori yang telah kita buat, yaitu ke dalam direktori kelas Jumat. Caranya dengan perintah cd. cd ini adalah change directory, berpindah ke direktori yang kita buat tadi. Sama seperti tadi, spasi slice home, slice kelas Jumat. Enter. Nah, kita sudah masuk ke dalam direktori kelas Jumat.
Jika misalnya kalian masih penasaran apakah ini benar-benar masuk ke direktori ataupun kita sudah benar-benar berpindah ke direktori kelas Jumat, langsung saja kita ketikkan perintah pwd untuk melihat posisinya teman-teman. Enter. Nah, benar kita berada di direktori kelas Jumat. Selanjutnya, kita akan mengcopy file bernama passwd yang berada di direktori etc, yaitu yang dimana file sistem Linux yang berisi daftar user. File ini nanti akan kita gunakan sebagai contoh kompresi file. Ketik saja perintah kopinya itu cp spasi slice etc slice passwd. Nah, kita akan mengcopy direktori passwd ke direktori kelas Jumat ini dengan nama passwd juga. Enter. Sudah. Selanjutnya kita akan melihat mengecek file yang ada di direktori kelas Jumat sekarang. Perintahnya ls -l. Enter. File passwd yang kita copy tadi sudah berada di direktori kelas Jumat dengan nama passwd juga teman-teman. Di sini di sampingnya juga terdapat informasi seperti ukuran, izin, dan lainnya. Nah, selanjutnya kita akan mengkompres file tersebut, file passwd ini dengan perintah gzip. Langsung saja kita ketikkan gzip spasi -c spasi passwd spasi tanda panah ya, tanda ini tanda lebih besar spasi kompres 1.gz. Nah, apa ini teman-teman? Gzip ini adalah perintah untuk mengkompresi file. Sedangkan -c ini artinya adalah create, yaitu membuat. Si C ini akan membuat si file hasil kompresi tetap ditampilkan di output, tidak langsung digantikan dengan file asli, yang nantinya berarti akan ada file aslinya dan juga akan ada file yang terkompres teman-teman. Nanti kita bisa lihat perbedaan ukurannya. Apa ini? Kita analisa dulu. Gzip ini adalah perintah untuk mengkompresi file. Sedangkan -c ini adalah create, yaitu membuat file hasil kompresi tetap ditampilkan di output, tidak langsung digantikan dengan file aslinya, yang artinya nanti ketika kita enterkan, ketika kita cek tetap terdapat file aslinya dan juga file hasil kompresi teman-teman, di mana kita bisa melihat perbandingan ukurannya nanti. Nah, selanjutnya kompres 1.gz ini dia akan menyimpan hasil kompresi dengan nama yang baru yang bernama kompres 1.gz, yaitu artinya file passwd yang sudah kita kompres akan berubah namanya menjadi kompres 1.gz. Nah, dapat dimengerti teman-teman? Langsung saja kita lanjut, enter. Nah, selanjutnya kita akan melihat hasil file yang sudah kita kompres dengan cara ls, perintahnya ls -l, enter. Nah teman-teman, sudah terdapat dua file. Yang pertama file passwd, yang kedua file kompres 1.gz. Nah, di mana kita bisa melihat ukurannya? Di sampingnya teman-teman nih, kita bisa melihat ukurannya. File passwd ini adalah file asli yang belum terkompres. Ukurannya besar teman-teman, yaitu 1492. Sedangkan file passwd yang telah kita kompres dengan nama kompres 1.gz, dia ukurannya berubah menjadi 593. Wow. Yang artinya kita sudah berhasil mengkompres file passwd dengan nama kompres 1.gz. Jika sudah berhasil melakukan proses kompresi, sekarang kita akan melakukan proses dekompresi, yaitu teman-teman masih ingat kan? Kebalikan dari kompresi, yaitu mengembalikan file yang sudah kita kompres. Caranya dengan menggunakan perintah unzip, gunzip. Nah, jika tadi perintah untuk kompresi yaitu gzip, sedangkan untuk dekompresi yaitu gunzip. Dapat diingat ya teman-teman? Tinggal diingat perintahnya aja. Selanjutnya spasi file yang ingin kita dekompresi yaitu namanya kompres 1.gz. Ini koma ya teman-teman, .gz. Ketikkan enter. Selanjutnya kita lihat ls -l. Filenya sudah kembali ke ukuran semula teman-teman, yang dimana ukuran pertamanya sebelum kita kompres yaitu 1492.
Setelah kita dekompres, maka ukurannya kembali. Nah, sekarang dapat dipahami mengenai kompresi dan dekompresi file. Nah, kalau kita lihat-lihat teman-teman, ekstensi .gz-nya itu hilang. Karena apa? Karena .gz itu ketika file kita kompres. Ketika kita dekompresi file tersebut, maka akan hilang ekstensi .gz-nya, teman-teman. Nah, sampai sini dapat dipahami, teman-teman? Apabila ada yang kurang paham ataupun terlewat, bisa ditanyakan di kolom komentar ataupun kita diskusikan bersama-sama karena kita masih sama-sama belajar, teman-teman. Nah, sekarang kita lanjutkan percobaan kedua, yaitu mengenai pengarsipan file. Apa itu pengarsipan? Pengarsipan adalah proses mengumpulkan sejumlah file dalam satu lokasi ataupun dalam satu format tertentu, teman-teman. Nah, contoh formatnya seperti zip, rar, dan tar. Maka langsung saja kita praktekkan. Perintah yang kita gunakan yaitu tar. Ketikkan perintahnya. Pertama ini kita clear dulu agar layarnya bersih. Enter. Nah, selanjutnya kita ketikkan perintah tar untuk mengarsipkan file. Tar min cv. C ini adalah create seperti tadi, dan F ini adalah menggabungkan banyak file, yang dimana ketika kita mengarsipkan file, maka kita menggabungkan sejumlah file. Spasi, ketikkan arsip 1.tar. Ini adalah nama file yang berisi file yang kita arsip, teman-teman. Selanjutnya, spasi, passwd, spasi, kompres 1. Passwd dan kompres 1 ini adalah file yang akan diarsipkan ke arsip 1.tar. Dapat dimengerti, teman-teman? Oke, selanjutnya enter. Selanjutnya kita akan menampilkan file yang diarsipkan. Perintahnya yaitu tar spasi .cvf arsip 1.tar passwd kompres 1. Enter. Nah, maka muncul file yang kita arsip tadi ke arsip 1.tar. Selanjutnya, kita akan melihat isi dari file arsip tersebut, yang mana berisi ukuran dan lain-lainnya. Perintahnya yaitu tar spasi min tfv arsip 1.tar. Nah, ini perintahnya, teman-teman, di mana terdapat dua file yang kita arsip ke arsip 1.tar. Selanjutnya, karena kita sudah mengarsip, kita sudah melihat isi file arsip tersebut, selanjutnya kita akan mengkompres file arsip tersebut agar praktik ini berkaitan dengan percobaan pertama tadi, teman-teman. Nah, perintahnya masih sama, kita menggunakan perintah gzip min zip arsip 1.tar tanda lebih besar ya. Kemudian namanya menjadi arsip 1.tar.gz. Nah, ekstensi .gz ini kita gunakan ketika ingin mengkompres sebuah file. Kemudian enter. Nah, sekarang kita bisa bandingkan antara ukuran file arsip yang sudah terkompres dan file arsip yang belum terkompres. Perintahnya itu ls min l. Enter. Nah, kita bisa melihat, teman-teman, perbedaan ukuran yang ada pada arsip 1.tar dan arsip 1.tar.gz, yaitu file arsip yang telah kita kompres. Nah, teman-teman, kita sudah berhasil mengarsipkan file dan mengkompres file yang kita arsip juga, teman-teman. Jika tadi pada kompresi, kebalikannya adalah dekompresi, maka jika kita ingin mengeluarkan file yang diarsip, itu namanya ekstraksi. Kebalikan dari arsip, yaitu mengeluarkan file yang telah diarsip, teman-teman. Sebelum kita ekstrak, kita harus menghapus dulu file asalnya, karena agar nanti tidak kedouble antara file yang diarsip dan file asalnya. Perintah untuk menghapus yaitu rm, remove. Kita hapus file asalnya yaitu passwd dan kompres 1. Enter. Kita cek lagi ls-l. Nah, file passwd dan kompres 1 asal sudah terhapus. Selanjutnya kita akan ekstrak
file arsip ini teman-teman. Perintahnya yaitu menggunakan tar min x extract vf arsip 1.tar. Ini adalah nama file yang akan kita ekstrak. Kemudian enter. Nah, sudah terekstrak teman-teman. Langsung saja kita cek ls-l. Nah, sudah terekstrak file kompres 1 dan file passwd kembali teman-teman. Itu dia pembahasan mengenai pengarsipan file dan ekstraksi file. Kita lanjut ke percobaan ketiga, yaitu pencarian file. Di sini ada beberapa perintah untuk mencari file. Pertama, kita akan menggunakan perintah find, yaitu perintah untuk mencari file atau directory. Ketikkan find perintahnya, kemudian slice home. Ini adalah lokasi directory yang akan dicari. Kemudian enter. Nah, terdapat banyak sekali file di dalam directory home, teman-teman. Misalnya nih, kalian ingin mencari file yang lebih spesifik. Kalian bisa menambahkan opsi seperti ini. Misalnya seperti tadi, find, slice home, kemudian tambahkan opsi min name, tambahkan nama dari file tersebut, teman-teman. Misalnya saya ingin mencari file passwd yang tadi ya, kemudian ketikkan enter. Nah, maka akan muncul file passwd teman-teman. Itu untuk lebih mudahnya. Kita sudah menggunakan perintah find. Selanjutnya kita akan menggunakan perintah locate, yang dimana pencarian nama file menggunakan perintah locate. Pertama kita buat dulu sebuah file ya untuk uji coba. Kita buat filenya dengan perintah touch, kemudian nama filenya misalnya coba, enter. Selanjutnya kita akan mencari lokasi file coba tersebut menggunakan perintah locate. Locate coba. Tekan enter. Nah, jika muncul seperti ini, maka itu artinya database-nya belum diperbarui. Maka kalian harus memperbarui dulu database-nya dengan cara mengetikkan update, teman-teman. Setelah diupdate, maka coba lagi dengan menggunakan perintah locate. Nah, itu dia teman-teman praktikum utilitas Linux yang sudah kita praktekkan, yang dimana terdiri dari 3 percobaan. Yang pertama percobaan kompresi dan dekompresi file, yang kedua pengarsipan file, dan yang ketiga pencarian file. Saya harap teman-teman bisa mengerti dan bisa mempraktekannya secara rutin agar tidak lupa. Apabila ada kesalahan ataupun kesilapan yang mengganggu hati teman-teman, teman-teman bisa diskusikan di kolom komentar ya teman-teman, karena kita sama-sama masih belajar. Sebelum itu, jika kalian ingin ingin membuat video tutorial mengenai apa, kalian bisa langsung komen di kolom komentar. Sekian, dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.